Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Bilangan 6 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu nats hari ini tidak asing lagi didengar, karena apa yang kita dengarkan hari ini adalah ucapan berkat yang kita peroleh ketika melakukan ibadah setiap minggunya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Maka demikianlah Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya demikianlah ia harus memberkati bangsa Israel dalam konsep berkat tersebut. Mengapa hal yang demikian perlu dirumuskan dan diberikan oleh Allah kepada Musa? Karena ternyata cakupan yang ingin disampaikan adalah apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus letakkan di dalam nama Allah, maka Allah akan memberkatinya. Tentu ketika suatu pekerjaan diarahkan untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, dan itu kerinduan Tuhan, dan itu yang Tuhan inginkan dari kita, bukankah akan menjadi sinkron dengan berkatnya? Bagaimana mungkin Tuhan memberkati sebuah pekerjaan yang Tuhan sama sekali tidak kehendaki? Apakah Tuhan memberkati pekerjaan seseorang ketika ia mencuri? Tuhan melawan mereka. Tetapi mengapa ada orang yang melakukan hal yang demikian dan kekayaan mereka bertambah-tambah? Kita selalu memahami bahwa berkat itu hanya konsep tentang kebendaan, konsep tentang kepemilikan harta benda. Ketika seseorang bertambah mobilnya, maka kita berkata bahwa mereka adalah yang terberkati. Ketika seseorang mendapatkan keturunan yang banyak, maka kita berkata bahwa mereka adalah yang terberkati. Ketika seseorang tidak memiliki mobil yang mewah, kita berkata bahwa hidup mereka memang pas-pasan dan mungkin Tuhan tidak memberkati mereka. Terlalu keliru kita memahami bahwa konsep berkat itu hanya melulu tentang kebendaan yang bersifat fana. Tetapi ada satu hal dasar yang kita harus mengerti tentang konsep berkat itu. Sebagaimana pribadi Yesus Kristus, ia menjadi berkat bagi kita. Mengapa demikian? Karena Yesus menjelaskan dengan tegas bahwa kedatangannya adalah untuk menyampaikan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar kepada kita, sehingga kematian Kristus menjadi berkat bagi kita. Mengapa kita selalu merujuk tentang kebendaan? Mengapa kita tidak melihat bahwa luar biasa berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Banyak hal yang boleh kita kerjakan, dan ketika kita mengerjakan sesuatu, itu berdampak bagi orang lain. Jika saudara memiliki harta benda, seberapa besarkah dampak itu saudara miliki, dan ketika saudara memiliki itu akan berdampak kepada orang lain. Banyak sekali di zaman sekarang ini, terlebih ketika konglomerat semakin bertambah-tambah di Indonesia ini. Coba bayangkan ketika seorang anak SMP atau anak SMA diberikan hadiah mobil mewah oleh orang tuanya kepada anaknya. Kemudian dia membawa mobil mewah tersebut ke sekolah. Dia membawa terus dengan penuh sukacita. Tetapi suatu waktu mobil yang ia kendarai menjadi mogok. Ternyata setelah diperiksa, oli dalam mobil tersebut sudah habis. Kemudian si bapak itu memarahi si anak, berkata, "Mengapa engkau tidak mengisi atau mengganti oli dari mobil tersebut?" Si anak itu hanya menjawab, "Bapak suruh saya isi bensin, bukan isi oli." Pengertian itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita
Ketika seseorang menerima yang tidak pada porsinya, itu hanya membuat kerugian kepada yang memberi. Dan ketika Tuhan memberkati saudara, tentu ada hal yang Tuhan inginkan dari saudara. Bahkan Abraham sendiri, ketika Tuhan mencurahkan berkatnya kepada dirinya dengan memberikan Ishak kepada keluarga tersebut, Tuhan memintanya kembali. Ada hal yang lebih besar yang Tuhan ingin tunjukkan di balik cara Tuhan memberikan berkat ini. Itu mengapa saudaraku, kita harus meletakkan semua pekerjaan kita, pelayanan kita ke dalam nama Tuhan. Mengapa demikian? Karena yang kita kerjakan di dunia ini harus menjadi pekerjaan yang mengikat dalam kerjaan surga. Jangan pisahkan hal ini. Karena apa yang kamu ikat di dunia terikat untuk kerjaan surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas nantinya dari kerjaan surga. Maka letakkan hidup saudara, pekerjaan saudara, segala sesuatu yang boleh saudara pikirkan dalam dasar yang kuat itu, yakni di dalam nama Allah. Itulah berkat yang tercurah bagi saudara. Dan kerjakanlah apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang saudara mau. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pengertian dalam berkat yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sehingga ketika kami menerimanya, kami penuh dengan syukur atas segala sesuatunya tersebut. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Segala sesuatunya Tuhan kami letakkan dalam dasar yang kuat itu, yakni di dalam nama-Mu sendiri. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.